Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan tentang bid'ah hasanah. Di sini kami merujuk kepada kitab yang berjudul Kenalilah Aqidahmu yang ditulis oleh almarhum Habib Mundir Al-Musawwa. Kita doakan semoga menjadi amal jariah beliau, semoga Allah mengampuni beliau, merahmati beliau dan menerima amal-amal beliau. Dan semoga Allah mengumpulkan kita dan beliau ke dalam surganya bersama Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Bid'ah artinya adalah perbuatan baru yang tidak ada contoh sebelumnya. Istilah kosakata baru itu sifatnya netral. Lafal baru pada makna kosakatanya tidak menunjukkan makna baik ataupun buruk. Maka sesuatu yang baru itu bisa jadi baik, bisa jadi buruk, bukan karena hal itu adalah baru. Tapi barometer ukurannya adalah apakah sesuatu yang baru itu sesuai dengan syariat atau justru bertentangan dengan syariat. Jika bertentangan dengan syariat, maka hal baru itu adalah buruk. Dan jika sesuai dengan syariat, maka hal baru itu adalah baik atau yang diistilahkan oleh para ulama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan istilah bid'ah hasanah. Dan Habibuna Al-Habib Mundir Al-Musawwa menjelaskan tentang bolehnya bid'ah hasanah. Dalam kitab beliau Kenalilah Aqidahmu pasal tentang bid'ah, beliau rahimahullahu ta'ala berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan kita melakukan bid'ah hasanah selama hal itu baik dan tidak menentang syariah. Sebagaimana sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, Man sanna fil Islami sunatan hasanatan kana lahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a wa man sanna fil islami sunatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi la yanqusu dzalika min auzarihim syai'a. Yang artinya adalah barang siapa membuat hal baru yang baik dalam Islam, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya, dan tak berkurang sedikit pun dari pahalanya. Dan barang siapa yang membuat hal baru yang buruk dalam Islam, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya, dan tak dikurangkan sedikit pun dari dosanya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Habibuna Al-Habib Mundir berkata, hadis ini menjelaskan makna bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Kemudian beliau berkata, perhatikanlah hadis beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan? Maksudnya, bila kalian mempunyai satu pendapat atau gagasan baru yang membuat kebaikan untuk Islam, maka perbuatlah. Alangkah indahnya bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mencerik umat. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa umatnya bukan hidup untuk 10 atau 100 tahun, tapi ribuan tahun akan berlanjut dan akan muncul kemajuan zaman, modernisasi, kematian ulama, merajalela kemaksiatan. Maka tentunya pasti diperlukan hal-hal yang baru demi menjaga muslimin lebih terjaga dalam kemuliaan. Demikianlah bentuk kesempurnaan agama ini yang tetap akan bisa dipakai hingga akhir zaman. Kami sedikit mencontohkan, demikian tadi penjelasan beliau dalam kitab beliau Kenalilah Aqidahmu. Kemudian kami sedikit mencontohkan sebagai tambahan penjelasan atas ucapan guru kita Habibuna Al-Habib Mundir Al-Musawwa. Pada masa Nabi, Al-Quran tidak dibukukan, namun seiring perkembangan zaman, kaum muslimin membutuhkan Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf, dicetak dan disebarkan seperti sekarang. Pada masa Nabi, tidak ada sekolah, tidak ada kampus, tidak ada pesantren. Namun demi menjaga tradisi keilmuan Islam, kita di zaman sekarang membutuhkan lembaga-lembaga pendidikan Islam demi menjaga agama kita ini. Pada masa Nabi tidak dikenal kajian ilmu nahwu, ilmu shorof, syair, mantik, usulul fikih ataupun mustalahul hadis. Namun ulama kemudian menulis dan meletakkan kaidah dan penjelasan untuk ilmu-ilmu di atas sebagai alat bantu bagi kaum muslimin dalam menunaikan kewajibannya mempelajari agama Allah. Pada masa Nabi tidak ada perayaan Maulid Nabi,
Namun, ulama membuat perayaan Maulid Nabi di mana di dalamnya dibacakan sejarah hidup Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka menumbuhkan kecintaan umat kepada nabinya di masa di mana manusia awam pada umumnya lalai akan agamanya dan enggan berkumpul karena saking sibuknya urusan dunia. Mereka tidak berkumpul kecuali di momen-momen tertentu. Maka pemanfaatan momen ini sangat dibutuhkan sebagai sarana dakwah dan tadzkirah kepada umat. Hal-hal di atas adalah contoh perbuatan baru yang tidak ada pada masa Nabi alias bid'ah. Tapi ada hajat atau keperluan bagi kita saat ini kepada hal-hal baru tersebut. Sedangkan bid'ah-bid'ah itu tidak bertentangan dengan syariat, bahkan sesuai dengan maksud-maksud syariat. Karena itu diistilahkan oleh para ulama kita, ulama ahlus sunnah wal jamaah dengan istilah bid'ah hasanah. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang konsep bid'ah hasanah dengan merujuk kepada penjelasan guru kita Habibuna Al-Habib Munir Al-Musawa. Semoga menjadi amal jarih bagi beliau dan juga semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.